ngajak aja keluar yuk, ikut berburu hutan di padang saya. Enggak, saya nggak nampaknya gitu ya, Nabi Ibrahim. Padahal kita seger banget, dia cuman kita bohong untuk pura-pura. Dan bohongnya Nabi Ibrahim itu ya cuma sekali itu dua. Ya, jadi ibarat gak taat itu bohong sama pamannya itu cuma sekali itu dua. Karena ada misi mau menghancurkan patung-patung yang ada di situ, yang disembah oleh orang-orang yang di situ. Maka ketika pada berburu udah berangkat, pulang-pulang hancur semua tuh patung. Ditinggalkan yang paling gede dikasih kampak gitu. Ini nggak ada selain Ibrahim nih, gitu kan. Laki-laki semuanya berburu kecuali Ibrahim. Maka nggak ada yang tertuduh selain Nabi Ibrahim. Akhirnya dieksekusi, ditanya, kamu benar ini hancurin? Enggak. Tanya aja itu yang gede. Patung kamu suruh tanya, emang bisa ngomong gitu kan. Nah, maka balik timbal balik, udah tahu nggak bisa ngomong kamu sembah, gitu. Nah itu dari situ lah, marah besar itu Namrud ini. Nah itu baunya cuma sekali dua. Dalam nanti ya Nabi Ibrahim kalau patuh nggak sama ibunda, ya masih patuh sama ayahnya yang pamannya masih patuh. Tapi urusan taat kepada Allah sehingga la maksiat Allah. La ta'ata li ma'syiatil khaliq itu berlaku kepada seluruh manusia. La ta'ata li makhluqin bi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu urusannya maksiat kepada Allah. Kaidahnya itu, selagi masih mentaati Allah, siapapun itu ya wajib ditaati kalau memerintahkan. Tapi kalau udah ngajak nyeleweng ya jangan ditaati. Istri nggak boleh taat sama istri kan nggak boleh. Tandanya rusaknya halaku mati apa? Halakatil rijal ina ata'atin nisa itu. Hadis Nabi itu halakatil rijal ina ata'atin nisa. Rusaknya laki-laki kalau taat sama istri kayak gitu. Taat sama apa dulu kan gitu kan ya. Kalau emang dia ngajak, nah iya kita harus taati. Tapi kalau ajakannya kok sebaliknya, nah itu yang tidak boleh kita taati. Bukan kok kemudian istri ngomong apa nggak boleh taat, istri ngomong apa nggak boleh taat. Iya kan, bukan seluruhnya. Jadi ketika istri ngajak maksiat, mengingkari Allah atau ngajak nggak benar, itu baru tidak boleh kita ambil keputusan yang itu halakat kecil kita pakai nisa. Itu juga bisa dimaknai nggak boleh menjadikan istri atau pemimpin apa itu wanita. Pokoknya pemimpin itu harus laki-laki. Sudah jelas kalau udah pemimpin kamu mesti ngatur, sehingga padahal kita tidak boleh mentaati wanita. Jadi nisa bukan istri, tapi juga bisa diartikan penguasa. Jadi penguasa itu jangan wanita, karena kita laki-laki harus boleh taat sama wanita. Kalau istri kan sudah jelas bukan pemimpin, pemimpinnya kita, maka tidak boleh taat pada istri kalau ngajak maksiat gitu. Oke, wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Ustaz, itu kan tadi cetakannya waktu Nabi Ibrahim zaman Patro ya. Patro itu berarti kan belum ada Nabi Muhammad ya, masih Nabi Ibrahim. Artinya Islam tuh belum ada yang punya itu. Ketika Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Muhammad ya? Iya jauh. Iya jauh kan? Artinya itu tadi zaman Patro ya? Zaman jahiliyah. Masih zaman jahiliyah. Belum ada Islam kan? Nah itu kalau kita kata kalau bapaknya Nabi Ibrahim, paman Ibrahim itu masuk neraka. Nah, paman tadi yang berpatung itu kan jauh itu belum ketahui, belum ada Islam.
itu yang saya maksud. Iya. Yang saya maksud itu apa pamannya dia masuk neraka apa dia di surga gitu. Kan dia nyembah patung tuh. Itu yang saya tanyakan. Sayyid Abdullah, Sayyid Kusoi, Sayyid Ilham, Sayyid Abdul Manaf, semuanya ke atas tuh. Itu kan ketemunya zaman Fatrah ya. Iya, yang Pak. Zaman Fatrah itu zaman kosong, nggak ada nabi. Lah agamanya dianut agamanya siapa? Agamanya Nabi Musa. Terus di zaman itu emang ini orang-orang suci nih, orang-orang bersih, nggak nyembah patung. Bukan orang yang nyembah patung di zaman Fatrah bebas, itu tidak. Maksudnya di zaman Fatrah yang masih ikut syariat sebelumnya itu dikatakan orang yang suci, dalam arti terbebas dosa, menyembah ya, makanya nasabnya Nabi nggak ada satupun yang nyembah patung, nggak ada. Walaupun ada di zaman Fatrah tapi tidak menyeleweng. Sehingga di zaman Fatrah itu ya ada yang menyeleweng, ada yang lurus gitu. Artinya memang nampak wali-wali gitu di zaman Fatrah itu kekosongan Nabi. Paman awal kakek-kakek Nabi itu kan orang-orang yang masyhur keistimewaannya, kayak Sayyidina Qusay, Sayyidina Kilab. Kalau Sayyidina Abdullah aja tuh kan belum ada Nabi itu kan, anaknya baru jadi Nabi gitu kan. Sayyidina Abdullah itu kalau malam itu jalan aja kayak bawa lampu gitu. Karena ketika jalan ke malam hari dari keningnya itu keluar cahaya gitu. Kalau siang, kalau jalan semerbak baunya wangi. Itu Sayyid Abdullah. Jadi itu orang-orang istimewa. Jadi walaupun jauh dari zaman Nabi Musa, Isa alaihissalam, kemudian ketemu Nabi itu kan 600 tahun jaraknya, nggak ada Nabi. Kalau kita malah 1400 tahun. Jadi kekosongan Nabi kita kan nggak ada Nabi nih, kosong, nggak ada Nabi. Tapi perjuangan Nabi kan sampai sekarang syariatnya kan diamalkan sampai hari kiamat. Jadi zaman Fatrah sebelum Nabi itu juga seperti itu keadaannya. 600 tahun nggak ada Nabi. Tapi syariatnya Nabi Musa apakah hilang gitu, nggak diamalkan? Masih diamalkan orang yang ada di situ. Tahu ya? Jadi kayak kita ini udah 1400, tapi syariatnya Nabi masih kita amalkan kan? Karena adanya para ulama kan gitu kan. Di zaman 600 tahun nggak ada Nabi, ketemu Nabi itu juga memang orang tuh nggak ada Nabi, tapi syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur itu masih dibaca. Nah di situ ada yang menyeleweng, nyembah patung, karena udah begitu orang jauh dari ulama atau jauh dari pendakwah itu. Nah, gitu. Maka pantas kalau banyak yang musyrik lagi, pantas ya gitu. Nah kalau kita kan masih banyak ulama, ya kan. Kalau banget kan kalau masih musyrik kan. Masih banyak. Marwat dianggap. Oh, nggak salah kan gini ya, kan Nabi Ibrahim itu kan waktu itu bilang ya, patung kok disembah gitu ya, katanya ya patung kok disembah gitu. Nah sedangkan sholat itu ada di Nabi Muhammad gitu, sholat kita adanya, bukan di nama Nabi sholat itu. Tapi kita kan menyembah Allah itu dari Nabi Muhammad kan gitu. Itu maksudnya atas patung itu kok disembah gitu. Apakah Nabi Ibrahim itu mau sholat? Iya. Nah itu soalnya kan, karena ajaran sholat itu kita tahu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit, orangnya sholat kan? Baru dapat sholat. Orangnya sholat orangnya. Dan di Nabi Ibrahim itu kan berarti belum ada yang ziarah ke atas ke langit. Itu kan belum perintah sholat itu kan belum ada artinya. Apakah di zaman itu ada sholat lima waktu? Jadi nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita itu semuanya sholat. Udah ada sholat. Hanya saja sholat tuh bukan seperti sholat kita. Sholat kita kan 5 waktu, ya kan? Kalau sholatnya Nabi Musa, kan berarti protes sama Nabi, ya kan? Dapat 50 waktu, bukan 50 sholat ya, 50 sholat bukan. Kalau 50 sholat dikerjakan satu waktu kan enak, ya kan? Ini 50 waktu, ya kan? Akhirnya kan Nabi Musa yang berani protes. Umat saya dia gede-gede lama-lama Orang bani.
Itu aja suruh sholat 2 rakaat aja masih bolong-bolong gitu. Lah kalau umat kamu nanti ya, tahu berarti kan ya, Berarti udah ada sholat. itu 50 waktu bagaimana ngerjainnya ya kan, akhirnya kan minta keringanan sama Allah, suruh kurangi sampai modal madu 9 kali kan. Nabi modal madu dari Nabi Musa langit ke 6 apa berapa, naik lagi. Emang perjalanannya deket sini Alfanya kan jauh banget, tapi demi umatnya bahasa gitu ya, demi umatnya. Dan memang Nabi Musa yang sesepuh lebih tahu gitu kan, ya udah naik lagi minta ya Allah diskon terus sampai ujungnya ketemu 5 waktu. 5 waktu aja masih disuruh naik lagi, malu ya Musa gitu kan, malu saya. Akhirnya ya udah Ini protes lebar minta lagi. nah kalau dijawab ternyata umatnya Nabi itu kuat-kuat gitu kan. Oh ya nyatanya 1000 rakaat 1 malam bisa, ya kan? Siapa itu umatnya Nabi, ya kan? Umatnya Hajjaj bin Yusuf yang bengis, yang katanya membunuh ribuan para ulama tanpa dasar yang dibenarkan itu kan. Itu dia setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Orang yang berkaji yang kejam itu Hajjaj bin Yusuf terkenal, siapapun tentang langsung dibunuh. Itu kalau malam sholat 1000 rakaat semalam. Coba ya kan. Nah itu mampu loh kan. Apalagi cuma 50 kali atau 50 waktu seakan bisa banget. Itu sudah minta keringanan sampai ketemu 5 waktu. Jadi nabi-nabi semuanya itu sholat. Jadi tidak ada nabi yang tidak sholat, semuanya sholat. Hanya saja prakteknya beda sama kita umat Nabi SAW. Dan memang ceritanya masyhur itu cerita kita Nabi diangkat ke langit untuk mendapatkan hadiah sholat 5 waktu. Nabi-nabi terdahulu nggak ada seperti itu, mau diperintah sholat harus ke langit gitu enggak, cuman sekedar dapat wahyu untuk menjalankan sholat, bukan 5 waktu ya, tapi sholat pokoknya sholat gitu. Nggak tahu prakteknya ada rupa, ada sujud apa gimana, apa saya rakaat 3 rakaat, yang jelas semuanya itu sholat. Itu bahasanya. Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ibrahim sholat, semuanya sholat. Hanya saja prakteknya yang beda, waktunya juga pasti beda. Ya, memang malaikat aja sholat. Malaikat kan sholat ya kan. Ternyata prakteknya beda ya kan. Soalnya bagaimana ibadahnya malaikat? Sujud sampai hari kiamat, rukuk sampai hari kiamat. Malaikat Jibril 2 rakaat, 1 rakaat 20.000 tahun. Itu Nabi malaikat Jibril ya. 1 rakaat 20.000 tahun. Nah kalau kita 1 rakaat 20 detik. Ya, tapi pahalanya besar kan. Manusia ini ya makhluk Allah kita sempurna. Kenapa? Karena kita sholat perintah. Kalau malaikat Jibril sholat bukan perintah, semaunya dia. Kayak gitu bedanya. Jadi perintah sama semaunya itu beda. Iya, wallahu a'lam. Jadi nabi-nabi sholat